sangka, di pelosok sebuah desa, ada seseorang yang selama ini justru sering dihina, dicaci dan diremehkan oleh sebagian orang di sekitarnya. Namun dari tempat yang sangat jauh, ribuan kilometer dari sini, ada seseorang yang justru melihatnya sebagai saudara. Dia datang dari negeri Belanda. Ya, beliau ini menempuh perjalanan panjang hanya untuk bertemu dengan sosok Gus Samsudin. Apa sebenarnya yang ia cari? Keyakinan, jawaban, atau sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika? Ikuti terus perjalanan Gus Samsudin, ambil sisi positifnya, dan buang jauh sisi negatifnya. Karena setiap pertemuan selalu menyimpan pelajaran. Terima kasih Ibu sudah sampai di Blitar. Saya juga terima kasih banyak Gus, boleh bisa ketemu, bisa silaturahmi. Seperti saudara. Iya. Yang penting seduluran. Kalau ke Belandanya kapan Bu? Lagi ke Belandanya? Kalau ke datang kalau itu 24. Hidup itu kalau dipikir enak, enak semua. Tapi hidup itu kalau dipikir susah, susah semua. Kita punya istri kalau yang dipikir jelek, jelek semua. Kita punya suami kalau dipikir jelek, jelek semua. Kalau dipikir baik, baik semua. Saya nggak pernah mau mikir yang jelek-jelek itu, nggak mau saya. Hidup pun begitu saya. Nggak mau hidup itu mikir yang susah-susah itu, saya nggak mau. Nanti susah semua kalau hidup itu dipikir susah itu. Kayak Ibu Jati sering saya bilang kan, ayo happy saja terus. Nanti yang datang yang happy. Kemarin ada orang Belanda ke sini juga, keturunan Suriname. 8 kali operasi. Hanya ngobrol lewat saya, lewatin YouTube itu bisa sembuh sakit tulang belakang itu. Tapi sebenarnya ya kita ngambil hikmahnya saja bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu karena diri kita sendiri. Wis tidak usah nyalain siapa-siapa. Pernah satu kali saya tinggal 2 minggu. 2 kali terus. Dan satu hal lagi Bu, saya pesan Bu. Ini kalau sampean lakuin istimewa ini. Pokoknya sampean baik sama mertua, saya jamin ini ekonominya tambah maju. Tapi ujiannya nggak segampang itu kan. Mungkin mertua akan neng gitu. Ibu ini sampai itu sudah ada yang mengikuti, sudah ada yang mendampingi panjenengan itu, sudah ada khodamnya. Khodamnya itu kalau di Jawa khodam ratu namanya panjenengan itu. Yang sampean butuhkan itu hanya ilmu tanah, hanya kesabaran saja. Makanya tapi tanah itu kalau semakin banyak menanam itu panennya akan semakin baik. Dan alam itu sebenarnya nanti menuntun kita pada jalannya. Ada tarikan di dalam hati jenengan, kayak apa yang saya lakukan ini kan semuanya dari Tuhan. Senang berbagi itu dari Tuhan. Saya nggak pernah sekolah. Orang tua saya nggak bisa bayar sekolah, jadi ya udah. Tapi saya berdoa, kenapa saya nggak bisa baca? Nah sekarang bisa baca. Saya punya begitu Bu. Saya itu nggak bisa ngaji. Saya nggak bisa ngaji karena kakak saya yang mondok, saya nggak mondok. Waktu saya mau mondok itu ayah saya muntah darah, itu sakit paru-paru, komplikasi. Sama saya punya nggak bisa ngaji, nggak bisa baca kitab. Tapi ya modalnya kata beliau tadi itu loh, jujur. Jujur itu pasti mujur itu. Semoga sampean bisa menolong keluarga-keluarga jenengan yang ada di Indonesia gitu. Kemarin saya yakin jenengan orang baik. Itu mertua walaupun cerewetnya kayak gimana, saya minta ya dirangkul, dipeluk, diperhatikan. Wah, sampean tambah gini nanti. Yang penting ini waktu ada kesusahan itu jangan terlalu susah. Banyak kan orang kalau lagi susah minum, gitu. Kalau nggak minum ngeluh, kalau nggak ngeluh teriak-teriak apa begitu. Itu nanti kapan selesainya gitu, naiknya itu loh, nggak kayak tanya indah mausin musro gitu. Ada yang bilang gitu kan,
Gus katanya habis kemudahan tapi ada habis kesusahan ada kemudahan. Kalau saya susah terus, lah susahmu rambut selesai neo. Enggak kamu selesaikan, kamu naik ke gunung gitu kayak Purnama ke Gunung Lawu naik ngeluh aja mandek kayak nangis ngeluh orang dan melaku munggah sampai selesai terus habis itu turun enggak terus berjalan ini panggang ngeluh orang mari-mari orang dah munggah-munggah orang dah mudun-mudun malah ya itu gitu loh. Kalau makanya perintahnya Allah itu hidup itu cuma dua, sholat sama sabar, nggak disuruh apa-apa. Wis kehidupan biarkan mengalir saja. Maksudnya orang nyapa-nyapa kowe linggo dogrek karo nangis ini ya enggak. Maksudnya kamu tuh suruh berpasrah gitu sama Allah itu. Secara dohirnya kita itu seperti menolong, tapi sebenarnya kita itu ditolong. Kita ngasih itu sebenarnya ya untuk diri kita sendiri, bukan untuk mereka. Seolah-olah seperti ini saya nasihatin beliau, tapi sebenarnya saya menasihati diri saya sendiri. Untuk jenengan yang mengikuti ibu ini saya sampaikan, sampean boleh menjaga karena panjenengan dari jalur kejawen, tetapi saya punya keyakinan sendiri bahwa yang menjaga beliau hanyalah Allah, yang menjaga makhluk itu tidak lain hanya Allah. Kalau panjenengan itu hanya sebagai wasilah saja. Semoga dengan diselaraskannya sedulur batinnya ini, saya berharap kedepannya hatinya bisa lebih tenang, rezekinya bisa lebih lancar, tidak beban dengan disakiti orang, tidak beban dengan ditipu orang, dan intinya dinikmati saja. Semoga hidup jenengan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu Janti Halimah dengan sudah datang ke Indonesia. Mohon maaf saya tidak bisa ngasih apa-apa, dan mohon maaf selama ini kami dari keluarga besar pondok sering merepotkan jenengan. Semoga Allah membalas, dan semoga tidak ada niat di dalam hati kami untuk memanfaatkan jenengan. Semoga apa yang jenengan lakukan kembali ke jenengan sendiri, keluarga jenengan semuanya dilindungi Allah. Duduk sini aja ganteng. Ganteng duduk sini aja. Coba lagi. Pas HP. HP mak produk ya. Coba. Di sini aja. Di sini. Siap. Di sini. Ini. Dia nggak bisa duduk di bawah soalnya. Benar ada kerja toh, aman. Gimana perasaannya di Blitar? Alhamdulillah enak. Ya kerasan. Ini nggak keras. Ini nggak kerasan ya? Kalau di desa nggak kerasan. Oh, udah biasa di kota ya? Ya Surabaya kerasan. Jadi kerasan. Siapa yang suruh duduk atas? Sofa lagi.
Duduk banget. Enggak, di atas aja. Gak sopan. Dia kan master. Boleh master. Master di atas. Master di atas. Ini di bawah. Kang rokok, Kang. Wait. Ada. Enggak apa-apa. Water. Aman, aman. Udah main ke Bung Karno sudah? Belum. Besok sebelum berangkat ke Surabaya kita mampir Bung Karno. Tadi ke mana? Apa namanya, coklat pabrik? Kampung itu? coklat. Kampung coklat. Tempat pariwisata itu. Iya. Belum pernah melihat. Terima kasih Ibu sudah sampai di Blitar. Saya juga terima kasih banyak terus boleh bisa ketemu, bisa silaturahmi. Iya, seperti sama saudara. keluarga. Kalau ke Belandanya kapan Bu? Pakai ke Belandanya? Dan ke datang kalau itu 24. Masih lama lah. Iya. Masih lama. Kayaknya cepat. Di sini relax, terus begitu di Belanda langsung kerja terus, nguli terus, nggak ada henti. Aja kerja terus ya. Iya. Jadi toko kita buka jam 10 sampai jam setengah 7. Cuma kita berdua, koki 1. Kokinya orang mana Bu? Orang Surabaya. Kenapa ini nggak dibawa ke Belanda? Ditolak terus sama orang Belanda. Bentar lagi No. Gus. Nunggu paspor. Tak suruh bikin paspor. Enak kok. Saya ke Malaysia itu 3 kali. Saya Enak nunggu kok. paspor Gus. Cuman karena Wes lah ndek Melayu rono. surat-suratnya itu ditahan semua Gus. Di mana? Di Doko sih. Sama istrinya. Kamu Istrinya lari ke Hongkong. Buat jaminan ke PT soalnya. sebenarnya yang Melayu luar negeri Kita lah. lagi mau tak urusin apa suratnya. Tapi itu kan udah bebas terus. Kita tinggal ngurus paspor kalau udah dapat surat cerai. Ya kalau bisa rumah tangga itu kan dipertahankan. Ya masalahnya nggak bisa. Ya ikhtiar lah ya. Kadang ya, apa namanya, Intinya dipertahankan Gus. Halo sayang. ada usaha secara Sini. ada usaha secara tohir, ada secara batin. Mau Kalau ke saya mama? ya saya tirakati. Masalahnya udah penyakit Gus. Kalau nggak penyakit itu mungkin masih terima. Ya. Gini Kang, walaupun penyakit, tapi kalau kita sudah siap menikah dengan orang itu, berarti kan kita sudah siap menerima orang itu. Iya. Tuh, dua-duanya gini. Oh ya, gampang jadinya. Setidaknya kita ya Halo sayang. sejelek-jeleknya orang itu kita jaga itu. Duh, kok ngemes lagi? Kan jangan gempok. Tapi sampean takut ya hebat lah sudah. Maksudnya Kok ngemes? seorang laki-laki yang sampai ditinggalkan itu kan berarti bukan kita yang meninggalkan itu loh. Oh, terus. Lebih baik kita yang ditinggalkan daripada kita yang meninggalkan. Kalau bagi saya gitu. Mungkin agak sakit karena kita ditinggalkan, tapi itu lebih baik daripada Pas kita yang satu tahun ini, meninggalkan. Gus. Pulang antar Ibu Yanti ini, Tahun kemarin. tahun ya. kemarin. Tapi jujur kalau buat saya pribadi nggak mengada-ada ya, karena mulut itu kan dipertanggungjawabkan oleh Allah nanti. Apa yang kita ucapkan kan nanti balik ke diri kita toh. Jujur kalau buat saya sampean ketutup. Kalau buat saya ketutup. Kalau cara membuka itu kalau dalam ilmu jiwa itu ya memperbaiki hati, memperbaiki pikiran. Itu bisa dengan meditasi, yoga. Kalau saya dengan zikir tentunya. Dengan zikir. Lebih mantap lagi dengan bangun malam. Sholat malam itu. Kalau muslim, Bagus. Saya sudah waktu dia hang itu saya bilang malam coba bersikir. malam itu waktu daya yang saya itu sudah hampir 15 tahun tanya Pak Reti, nggak pernah tidur malam saya, nggak pernah.
Malam tuh nggak pernah tidur saya, 20 tahun saya nggak pernah tidur malam. Malam itu senang duduk gitu, meditasi, senang itu saya. Rasain keluar masuk nafas, nanti kebuka sendiri gitu. Itu. Dengan menjaga hati pikiran kita rileks gitu, berpikir positif gitu. Nanti yang datang juga positif gitu. Hidup itu kalau dipikir enak semua. Tapi hidup itu kalau dipikir susah semua. Kita punya istri kalau yang dipikir jelek semua. Kita punya suami kalau dipikir jelek semua. Kalau dipikir baik semua. Saya nggak pernah mau mikir yang jelek tuh, nggak mau saya. Hidup pun begitu saya. Nggak mau hidup itu mikir yang susah itu, saya nggak mau. Nanti susah semua kalau hidup itu dipikir susah itu. Kayak Ibu Janti sering saya bilang kan, ayo happy saja terus. Nanti yang datang yang happy. Saya aja kalau dimarahin istri yang saya pikirin baiknya Bu. Kalau dia lagi ngomel itu, lagi marah itu, tak pikirin baiknya. Jadi saya bisa ngalahin ibu. Saya pikirin jeleknya, wah saya tambah jadi. Coba kalau malam mandi gitu kan, mandi salat malam. Kalau non muslim ya, yang penting habis mandi itu duduk pakai minyak wangi itu, relaksasi itu loh. Gitu. Kemarin ada orang Belanda kesini juga, keturunan Suriname. 8 kali operasi. Hanya ngobrol lewat saya, ngelewatin YouTube itu bisa sembuh sakit tulang belakang itu. Sakit tulang belakang itu sembuh. Tulang belakang itu dioperasi sampai 8 kali. Datang ke sini itu. Yang kedua ada orang penyakit kanker itu dengan meditasi bisa sembuh. Tapi tidak bergerak sama sekali. Jadi tidak ditekuk ke atas, enggak jangan bergerak sama sekali. Memang ya capek, tapi sembuh. Tapi sebenarnya ya kita ngambil hikmahnya saja bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu karena diri kita sendiri. Tidak usah nyalain siapa-siapa. Saya nggak pernah nyalain siapa-siapa. Malah justru saya nyalain diri saya sendiri. Suruh tenang. Kalau tenangnya udah tenang. Tapi masih sedih. Jadinya nggak bisa telepon anak. Iya, Soalnya memang nggak kadang-kadang. boleh dikontak. Maksudnya nggak bisa kontak anak. Awalnya saya sudah seneng. Bisa kontak itu udah seneng. Begitu puasa, kurang 1 minggu, udah putus semua. Sabar jenengan. Sampai sekarang pun nggak bisa kontak. Suruh sabar. Ya caranya gini aja, keluar lagi kerja, pikiran nanti fokusnya ke pekerjaan. Kalau tetap gini aja, apalagi pernah kita buat hidup bersama, malah tambah ngeblank. Enggak, untungnya Tambah saya buat sedih. rumahnya di Blitar. Jadi saya di Surabaya. Tetap kan kenangan itu kan tetap ada. Ya, tetap ada. Karena Tapi alhamdulillah bisa semua kenangan itu udah terbuang, wis. Iya. Kadang-kadang kan kita mikir salah tuh saya tuh apa, kok saya itu ditinggalin, saya itu udah tanggung Iya, saya jawab, mikirnya di situ. gitu loh. Kita laki-laki Istri pertama juga gitu. Putus langsung. Kalau istri Anaknya nggak boleh kontak. Kalau istri pertama itu gara-gara minta rumah, wis. Yang istri kedua udah tak bikinkan semua, kebutuhan semua udah dipenuhi. Masih. ada sesuatu hal yang tidak bisa kita pikirkan dengan logika. Nah, Kadang-kadang gimana ya, orang kita belum kenal lama, baru berapa kali bertemu tapi udah seperti lama gitu kita ada. Kadang-kadang kita itu ngeliat orang nggak tahu kenapa suka, tapi kadang-kadang nggak tahu kenapa orang tuh kita nggak punya salah apa-apa, orang itu nggak suka sama kita. Itu paham nggak dengan hal yang seperti itu? Kita sudah berbuat sebaik-baiknya, Saya juga wanita heran tetap kok. dolim sama kita Saya gitu. juga heran kenal dia 1 menit kok kayak 100 tahun gitu. Heran ya. Paham nggak? Hidup ini hanya mengulang loh. Kehidupan ini hanya mengulang dari masa lalu. Kehidupan itu. Kadang di suatu tempat itu Ini kita juga belum pernah ke sana, ngintil sudah dari seperti di sini. sana. Nggak bisa ditinggal. Ngintil. Kadang ya diintilin terus apa? Yang saya harap sih sampean bersabar karena Iya. kalau saya dari segi ilmu hikmah itu sampean itu yang
yang ngemong gitu Iya, loh. benar. Yang ngemong sebagai anggap aja sebagai kakak gitu. Kalau saya memang kelihatannya tua, tapi sama istri yang sana saya diemong. Wallahi, sama Umi Eha saya itu diemong. Sana yang lebih bisa membimbing saya, yang tegas, yang membimbing saya sana. Tapi kalau sama sini saya yang ngemong gitu. Ya kehidupan seperti itulah. Kalau saya harap sih dengan yang sabar. Ngomong anak kecil. Dari segi omongannya, Ya. sikapnya, sampai yang ngemong. Jadi pernah satu kali saya tinggal 2 minggu. Itu terus. Dan satu hal lagi Bu, saya pesan Bu. Ini kalau sampean lakuin istimewa ini. Pokoknya sampean baik sama mertua, saya jamin ini ekonominya tambah maju. Tapi ujiannya nggak segampang itu Ferguson. Nah mungkin mertua akan neng gitu. Ya paham kan orang Cina? Bos saya Cina soalnya. Iya. Saya ikut Cina lama loh. Iya. Saya bisa seperti ini juga karena Cina loh. Pak Nur itu bapak saya itu keturunan Cina. Oh. Nama Cinanya itu siapa sih? Itu bapak angkat saya, bapak angkat. Oh. Itu Cina itu. Yang mengatur keuangan saya dari pertama saya itu kan nggak pernah pegang uang, yang pegang kan itu. Cina itu pegang keuangan bagus sekali. Tapi ya ini mau buru-buru pulang. Iya. Tapi nggak terlalu buru-buru. Enggak. Tapi kira jam 7, jam 8, 9 udah cabut ke airport. Enggak. Assalamualaikum. Terus jalan. Diminta di rupiah. Assalamualaikum. Salam. Ya, kita mau pulang Indonesia. Kenapa Bu? Orang semua datang kenapa kita saya bilang ya kayak saya aku bilang gitu. Enggak, I'm family. Nggak lihat master satu. Oh iya, harusnya melihat Master 1 dulu. Allah Akbar. Nanti sampai tak kasih ani ya. Tak kasih hadiah ya. Al-Fatihah. Lapor nomor. Waalaikumsalam. Ibu ini sampai itu sudah ada yang mengikuti, sudah ada yang mendampingi panjenengan itu, sudah ada khodamnya. Khodamnya itu kalau di Jawa khodam ratu namanya panjenengan itu. Yang sampean butuhkan itu hanya ilmu tanah, hanya kesabaran saja. Makanya tapi tanah itu kalau semakin banyak menanam itu panennya akan semakin baik. Dan alam itu sebenarnya nanti menuntun kita pada jalannya. Jadi alam itu nanti menuntun kita pada jalannya. Jadi setiap perjalanan hidup kita itu sudah dituntun oleh alam, itu sudah dituntun. Ada tarikan di dalam hati jenengan, kayak apa yang saya lakukan ini kan semuanya dari Tuhan. Senang berbagi itu dari Tuhan. Saya ini kan lahirnya Selasa Wage ya Bu. Selasa Wage kan nilai paling kecil. Memang ya sifat saya yang paling jelek itu apa? Temperamen saya itu. Temperamen itu saya itu pemarah. Kalau bisa mengendalikan itu ya jadi, kalau enggak ya hancur.
Karena 7 itu nilai paling kecil, memang disuruh sama Allah itu, sama Tuhan itu untuk mengalah. Kalau saya tetap sifatnya seperti itu ya nggak akan jadi apa-apa itu. Itu memang pertarungan diri kita dengan diri kita sendiri, itu yang paling berat. Terus setiap orang yang masa kecilnya sulit itu mempunyai kelebihan. Kayak penjenengan ini, mohon maaf, ketika setiap ada masalah gitu, terus dikecewakan terus sama perempuan, ya ujiannya di perempuan itu. Kalau dia setelah disakiti perempuan, nggak main perempuan, nggak dendam sama perempuan, ya jadi beliau ini. Saya nggak bohong, nggak, ini maksudnya nggak ngomong saya itu sok sakti, itu nggak kok, maksudnya saya itu sok tahu, nggak. Ini bicara tentang khatirah. Di spiritual sama supranatural itu beda. Kalau kemarin-kemarin iya saya batu gitu dikepruk deh, itu kan supranatural ya. Kayak kemarin itu sama Pak Rete itu, sampai saya masuk polisi nih, Pak Rete tak saduk ini keluar darah ini. Dulu makanya bisa jadi teman itu kan setelah Kian demo rumah saya, terus saya itu datang ke kampungnya dia, Bu. Oh iya, saya lihat. Saya nantangin orang-orang sana untuk ngajak bacoan. Jadi saya itu masuk ke rumah tetangganya. Waktu itu saya nggak pakai baju. Saya tantang orang sekampung itu, Pakai Bu, sarung doang. untuk bacoan sama saya. Nggak ada yang keluar. Nggak ada yang keluar. Orang yang ngumpet di kamar. Wallahi saya nggak bohong. Ayo, saya ngajak bacoan orang sekampung. Ada preman yang temennya ini. Dia di kamar nggak mau keluar sampai saya dobrak gitu pintunya. Nah, waktu saya nantang orang sekampung ini keluar. Ya habis sholat asar keluar dia. Tahu rame-rame kan? Ya, karena RT lah posisi. Iya, dia keluar nanya. Ya, saya lagi ini kan, Bu, lagi marah. ya di luar kesadaran itu lagi itu. Akhirnya langsung, apa kamu sikat? Moncrot sini jebol. Dilaporin saya ke polisi sama ini. Enggak settingan wallahi. Sampai dia laporin ke Polres, ini saya direkam ini. Sampai saya dilaporin ke Polsek, dari Polsek naik ke Polres, dari Polres sebelum tingkat akhir itu kan ada namanya mediasi. Saya ditemukan lah sama ini yang demo saya ini kan dulu mabuk minum. Iya. Datangin saya, iya. Saya marah sama dia, Bos. Dobrakin, mau bunuh saya berapa kali? Mau karena saya berapa kali ini. Terus akhirnya mediasi lah. Mediasi, terus saya tuh tanya, kamu itu kok musuhin saya terus sih, kenapa? Dia bilang saya tuh sering ngebohongin orang katanya. Kamu tuh sering ngebohongin orang, pengobatanmu bayar mahal, kamu itu orang sakit, Mbok. Jadi memang sudah ada orang mabuk kan los toh, Bu. Jadi kalau tahu orang sok sakti kan dia gitu loh. Terus akhirnya wes gini aja wes sekarang. Kamu datang tiap hari ke pondok saya. Kamu lihat saya. Kalau saya minta uang ke sampai di mulut saya, laporin ke polisi atau orangnya itu ajak ke polisi. Saya bilang gitu sama dia. Akhirnya terus dia ikut saya, Bu, 1 bulan, 2 bulan ngeliat gitu. Akhirnya tahu gitu. Tahu. Enggak ada 100 orang itu loh, belum tentu satu orang ngasih uang tuh, saya belum tentu. Ini Amit ya, segini banyak orang itu belum tentu satu orang ngasih tuh. Ngasih pun kalau orang yang ngasih, Bu. Kalau orang yang enggak ngasih saya enggak minta. Saya kenal jenengan pernah saya minta nomornya terus, Bu, enggak, saya punya nomornya saya enggak mau kok. Kenapa? Karena hati itu kan punya sifat ingin diberi, memanfaatkan begitu. Makanya saya menjaga hati saya sendiri. Saya punya kenal orang Singapura, orang Taiwan, orang Jepang, saya enggak mau punya nomornya. Telepon aja saya enggak pernah. WA lu saya enggak pernah balas. Untuk menjaga apa? Menjaga diri saya sendiri. Biar saya enggak manfaatin orang gitu. Ya saya waktu diundang ke Jember, ditanya ini, Pak Rete ini tanya ke saya, bayar berapa gitu. Saya bilang enggak perlu bayar gitu. Enggak tahu sama Pak Rete dikasih berapa, saya enggak tanya sampai sekarang. Ini enggak mau manfaatin orang. Ya saya pengobatan masalah ke ibu-ibu perempuan itu ya enggak mau berdua. Harus rame-rame karena kalau berdua toh itu ya orang punya nafsu toh. Enggak ada ngobrol berdua itu saya enggak mau. Bahkan saya sendiri nggak megang HP itu karena apa ya? Untuk menjaga diri saya sendiri. Orang nggak punya HP itu enak loh. Nggak ada yang WA, tidur ya tidur. Kalau butuh HP pinjam ke istri, ada ke karyawan. Setiap kita ada kekurangan itu di situ pasti ada kelebihan. Ada kelebihan karena saya sendiri gitu, Kang. Saya itu dari kecil sampai saya mau mondok nggak ada biaya dulu itu. Orang tua saya sih sakit 7 tahun. Jadi jarang makan itu biasa karena memang gimana ayah juga cari uang, sakit paru-paru itu. Jadi
7 tahun itu tidur di atas kasur. Ibu saya pembantu rumah tangga. Jarang makan itu biasa. Tapi ya sebalik setiap musibah itu ada barokah. Ini saya cerita itu nyambung sama jenengan itu. Karena orang itu bisa merasakan kesusahan orang lain kalau kita pun juga merasakan gitu. Dan itu pasti ada hikmahnya. Pokok sampean itu aja dendam sama perempuan. Kan disakitin perempuan. Terus sampean nggak main perempuan itu apalagi wis dahsyat itu nanti. Nah, ujiannya di situ. Oke, marah. Dengar nggak dong? Ya nggak perlu dijawab pernah atau nggak pernah. Tapi intinya seperti itu. Saya kan dari kecil kan miskin. Yang penting ketika saya dikasih sesuatu sama Allah itu nggak manfaatkan orang ya jadi. Tapi kalau saya manfaatkan orang ya, hancur gitu. Hancur. Saya nggak bisa ngaji. Dulu nggak pernah sekolah. Nggak pernah sekolah, nggak pernah ngaji tapi kan sukses. Orang tua saya nggak bisa bayar sekolah, jadi ya udah saya nyerah. Nggak bisa. Jujur. Hmm. Iya kan? Kuncinya kan harus Iya. jujur. Tapi saya berdoa, kenapa saya nggak bisa baca? Nah sekarang bisa baca. Saya pun ya begitu, Bu. Saya itu nggak bisa ngaji. Saya kan nggak bisa ngaji karena kakak saya yang mondok, saya nggak mondok. Waktu saya mau mondok itu ayah saya muntah darah, itu sakit paru-paru, komplikasi. Sama saya punya nggak bisa ngaji, nggak bisa baca kitab. Tapi ya modalnya kata beliau tadi itu loh, jujur itu pasti mujur itu. Orang jujur itu pasti sukses itu. Pasti sukses. Ya, semoga sampean bisa menolong keluarga-keluarga jenengan yang ada di Indonesia gitu. Saya usahakan semampu saya. Iya. Meskipun dikecewakan tetap. Karena yang pertama yang Allah ingatkan itu, kita itu diperintahkan itu untuk menolong keluarga kita dulu. Ya. Baru nanti setelah itu orang lain gitu. Diutamakan tetap saudara dulu. Kadang-kadang kita bisa baik. Kita ngobrol sama temen, bercanda sama temen bisa. Tapi kadang-kadang kita bercanda sama istri nggak bisa. Padahal baik buruknya kita kan yang tahu istri kita gitu. Kita sedekah kadang sama orang bisa. Karena kan kelihatan sama orang lain jarang terlihat terus dilihat orang. Tapi kadang-kadang kita sama istri pelit, ini kan masalah. Ini masalah. Makanya dari kemarin saya yakin jenengan orang baik. Itu mertua walaupun cerewetnya kayak gimana saya minta ya dirangkul, dipeluk, diperhatikan. Wah, sampean tambah gini nanti. Ini saya pertanggungjawabkan omongan saya, bukan hanya di dunia tapi di akhirat soalnya. Ya walaupun kayak gimana pun sampean ya dapat kebahagiaan kan dari mertua punya anak, sampean tinggal enaknya saja gitu. Gitu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Al-Fatihah. Tapi ini sudah ada yang ini kok, sudah ada yang mendampingi gitu. Memang dari alam sendiri sudah ada energi gitu, sudah ada power yang nanti membimbing jenengan untuk selalu dalam kemujuran gitu, kemuliaan begitu. Sudah ada yang hati ini sampean kan sudah berkata sendiri, kadang di suatu tempat yang kita belum datang kita udah ngerasa kayak ada di sini kan gitu. Belum terjadi tapi kita ngerasa kayak ini sudah pernah terjadi loh. Ini kok kayak saya itu kayak ini nanti lagi nih, nanti gini, kayak mengulang sesuatu gitu loh. Iya benar. Gitu. Kadang saya kayak gambar gitu. Iya. Gambar, ada gambaran. Oh ya itu. Ini biasanya terjadi kepada orang-orang yang masa kecilnya itu sulit. Gak cuma masa sulit sih, sebenarnya kayak jenengan ya sulit toh. Gak cuma masa kecilnya, masa tuanya itu. Tapi ingat, innal ma'al usri yusra fa innal ma'al usri yusra. Di balik setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Saya itu sama istri ini selalu saya ulang-ulang. Setiap ada masalah itu pasti pelukan terus senyum gitu sambil nangis itu. Ini nanti setelah ada kejadian ini nanti ada apa gitu. Yang penting waktu ada kesusahan itu jangan terlalu susah.
Banyak kan orang lagi susah minum, gitu. Kalau nggak minum ngeluh, kalau nggak ngeluh teriak-teriak apa begitu. Itu nanti kapan selesainya gitu, naiknya itu loh, nggak kayak tadi indah ma'usir musra gitu. Ada yang bilang gitu kan, Gus katanya habis kemudahan tapi ada habis kesusahan ada kemudahan. Kalau saya susah terus, lah susahmu rambut selesai neo, nggak kamu selesaikan, kamu naik ke gunung gitu, kayak Purnama ke Gunung Lawu naik, ngeluh aja mandek kayak nangis ngeluh orang dam melaku munggah sampai selesai terus habis itu turun, nggak terus berjalan. Ini panggang ngeluh orang mari-mari, orang dam munggah-munggah, orang dam mudun-mudun malah. Ya itu gitu loh. Kalau makanya perintahnya Allah itu hidup itu cuma dua, sholat sama sabar. Nggak disuruh apa-apa. Wis kehidupan biarkan mengalir saja. Maksudnya orang nyapa-nyapa kowe linggo dogrek karo nangis ini yoga. Maksudnya kamu tuh suruh berpasrah gitu sama Allah itu. Yang penting sholat sama orang-orang yang ikut sama saya itu semuanya orang susah, Bu. Lagi bangkrut. Terus ikut sama saya, tanyain, tak mintain uang enggak sepeser pun. Udah berapa hari ikut sama saya? Kebanyakan orang-orang yang lari ke tempat saya itu bukan orang yang enak. Sampai itu buat saya nggak perlu ditolong karena sampean sudah enak, amin pun bisa menolong di sampean sendiri. Yang benar-benar saya perhatikan itu ya yang seperti ini gitu. Seperti ini. Kalau gini gitu. Orang-orang yang susah itu Bu sebenarnya yang jadi perhatian saya. Tapi nggih niku secara dohirnya kita itu seperti menolong, tapi sebenarnya kita itu ditolong. Kita ngasih itu sebenarnya ya untuk diri kita sendiri, bukan untuk mereka. Seolah-olah seperti ini saya nasihatin beliau, tapi sebenarnya saya menasihati diri saya sendiri. Kita itu malah harusnya berterima kasih ke orang yang kita bantu. Jadi yang membantu itu harus berterima kasih kepada yang dibantu, bukan yang dibantu berterima kasih sama yang membantu. Gitu. Saya ngasih itu demi Allah dari dulu ngasih 50 gitu pasti kembalinya 5 juta bahkan 500 juta saya. Bangun itu nggak ada uang ya tiba-tiba ada uang, itu nggak tahu dari mana. Ya kayak sama jenengan kan apa saya Bu saya kenalan itu apa gitu kan nggak, tiba-tiba ya tahu-tahu ketemu sama YouTube saya, tahu-tahu tiap hari kirim di apa tuh namanya apa dengan itu. Sawer juta, 2 juta kan nggak tahu, juga pernah minta ketemu dewe. Nah ini hukum alam nih ngeten iki Bu. Jadi kita sholat itu kepala kita menempel di tanah itu supaya belajar ilmu kabumian, ilmu tanah itu loh. Tanah itu semakin kita itu banyak memberi, kita itu akan banyak menerima. Jadi kalau dalam bahasa tasawuf itu berikanlah apa yang kita inginkan, nanti kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Pengen dihormatin orang ya menghormatin orang, pengen disayangi istri ya kita dulu sayang sama istri itu. Nah, saya itu jarang ngomong sama istri, kamu bener sama saya, kamu cinta sama saya, itu jarang Bu. Ya saya sendiri yang itu habis sholat atau malam lagi tidur itu ngucapin terima kasih, matur suwun sudah ngurusin anak-anak itu. Terus kalau mamanya dia repot ya saya bantu itu. Ya balik saya ke saya sendiri gitu. Ini jarang saya itu ngomong sama istri, itu jarang sekali. Begitu juga dalam ini Bu, dalam kehidupan saya belum pernah namanya uang 1 bulan. Tanya Pak Rete ini, saya kan dari menikah itu nggak pernah pegang uang Bu. Belum pernah uang 1 bulan itu tak tabung, itu belum pernah. 1 bulan dapat ya 1 bulan itu habis. Jadi setiap akhir bulan itu ya habis Bu. Habisnya itu ya buat santri. Pokoknya demi Allah ini saya nggak itu. Kan rezeki itu kayak kumis, makin sering dikerok, semakin tumbuhnya semakin lebat malahan. Jadi setiap bulan itu dapat berapa ya bulan itu saya habiskan. Jadi saya pakai ilmu timur, nggak ilmu barat. Ilmu barat kan nabung, ilmu timur itu sedekah. Jadi pasti saya akhir bulan itu tanya Pak Rete, dia habis. Nanti kalau memang sisa 50 juta, 20 juta ngundang tetangga, ajak makan kasih, habis nanti cari lagi gitu. Ya alhamdulillah nggak pernah kekurangan. Nggak pernah kekurangan, malah tambah kayak gitu. Malah sekarang uang saya kalau 25 miliar pun ada. Tanya Pak Rete ini. Ya mana-mana ada. Ini Bu, ilmu itu yang saya pakai. Jadi namanya kalau dalam ilmu Jawa itu kabumian Bu. Jadi dalam ilmu Jawa itu ada namanya upawisa,
Kabumian, upawasa, muksa. 5 itu. Yang pertama itu kabumian itu yang agak sulit. Setelah upawasa itu. Kalau puasa mungkin semua orang masih bisa. Kabumian yang agak sulit itu. Nggih, Ruqyah mawon nggih. Nanti Bu Janti bawa salin enggak, Bu? Enggak. Kaki saya ini berat. Iya. Jangan dijadikan beban. Nanti ini saya minta rambutnya sedikit, terus nanti bikin larungan. Saya bikin larungan gratis kok, nggak sama sekali nggak ada biaya. Nanti saya bikin sendiri. Jadi nanti ya kayak biasa itu. Saya lepasin ayam, saya ini dilarung lah kalau orang Jawa bilang nanti. Ya untuk ruwatan saja. Jadi di dalam orang Bali itu ada namanya Trihita Kirana itu. Jadi 3 kesambungan antara diri kita, alam dan hewan. Itu tiga itu saja disambung. Bisa itu kadang-kadang kalau sakit itu aneh ngebatinya, ngelepasin burung, lepasin ayam, gitu. Aneh. Yes, ngikutin hati saja, Bu. Al-Fatihah. Bismillah. Ya, kenapa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nggih, nanti bareng-bareng semuanya nggih. Jadi kita menyelaraskan hidup kita ini dengan alam supaya kalau air itu mengalir itu sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa Jawanya itu terima ing pandum. Jadi istighfar, subhanallah, alhamdulillah secara Islamnya itu sebenarnya kita itu hanya menyelaraskan, menjalankan hidup kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Makanya saya sholat hajat itu bukan supaya hajat saya dijabah sama Allah, bukan. Saya hanya ingin apa yang saya lakukan itu sesuai dengan yang diinginkan Tuhan, bukan untuk keinginan saya. Orang susah diijabah doanya itu walaupun sholat duha, sholat tahajud itu kalau tujuannya itu sholat duha supaya hutangnya lunas, malah gak lunas-lunas. Tapi itu keinginanmu, bukan keinginannya Tuhan. Kadang kita diberikan musibah seperti masa kecil sulit itu supaya nanti masa tuanya itu bahagia. Sering diuji dengan masalah keluarga supaya kita itu punya keluarga yang lebih bahagia lagi. Diuji dengan wanita supaya kita itu bisa lebih memuliakan wanita dan sebagainya. Dihina sama orang biar kita itu bisa memuliakan orang, seperti itu. Jadi semua dalam hukum dunia itu sebab akibat. Makanya dawuhnya Mbah Yai saya itu, orang kalau jarang tirakat ujiannya berat. Makanya saya itu puasanya naun. Tanya santri-santri saya, puasanya tuh naun, Bu. Enggak puasa sehari 2 hari itu, enggak 5 bulan 2 tahun begitu. Ya ini namanya dalam hukum alam itu menanam, termasuk dalam hal tirakat itu. Dan ini saya bukan untuk kesombongan, cuma cerita saja. Saya itu udah hampir 20 tahun nggak tidur malam, jarang tidur. Kalau tidur malam itu juara. Bahkan hampir 15 tahun nggak pernah tidur malam. Tidur itu ya siang, jarang tidur malam. Karena memang waktu malam ya digunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, apa yang nanti saya lakukan ini sebenarnya hanya menyelaraskan saja, bukan ngatur Tuhan ya. Kita ini sebabnya wayang. Jangan ngaku-ngaku jadi dalang, jangan ngaku-ngaku bisa ngobatin orang, jangan ngaku-ngaku bisa menyelesaikan masalah orang, nggak akan bisa. Kita ini wayang ya tetap wayang. Hanya saja apa yang nanti saya lakukan ini hanya menyelaraskan apa yang kita lakukan itu di jalan Tuhan. Kalau air mengalir itu hanya mengarahkan ke jalurnya saja. Jadi kayak beliau, kayak semuanya gitu, hanya mengalir saja. Biar jalannya itu mudah begitu saja, nggih. Lahumul Fatihah.
Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illa Allah. Bismillah. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Al-Fatihah. Siapa nama Bu Canti Halimah? Bu Canti Halimah ya? Iya. Al-Fatihah. Nama ibu kandungnya Ibu Canti Halimah? Muni'ah. Bapak saya kamu. Muni'ah ibunya ya? Al-Fatihah. 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 Nama Bapak? Kamun. Hmm? Kamun. Tamun. Kamun. Kamun. Ya. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadrati Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jalani. Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Saya berikan sesuatu diterima ya Bu Janti ya. Bapak duduk yang paling rileks gimana? Yang paling duduk yang paling rileks, yang nggak beban, terserah mau gimana. Mau selonjor, mau sila, mau apa yang rileks. Yang paling rileks tangan boleh begini, terserah bagaimana, santainya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lainnya ikut boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Shaykha. Ya Shaykha. Sakulaini. Syaholaini. Ya Kutub. Ya Kutub. Barabani. Barobani. Ya Khausas. Ya Khosas. Somadani. Somadoni. Ya Mahmubas. Ya Mahmubas. Subhani. Subhani. Ya Muhidi. Ya Muhidi. Aba Muhammadin. Aba Muhammadin. Sayyidina Sayyidina. Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir. Jailani. Jailani. Agisni. 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 Wa amidani Wa amidani. fi qada'i Fi qadai. hajati Hajati. wa yaqdiyal Wa yaqadiyah. hajat Hajat. wa yaqdiyal Wa yaqadiyah. hajat Hajat. wa yaqdiyal Wa yaqadiyah. hajat. Hajat. Ya Allah, Ya Allah. ya Rabbi, Ya Rabbi. ya Allah, Ya Allah. ya Rabbi, Ya Rabbi. saya meminta Saya meminta hibarnya, hibarnya, barokahnya barokahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Jailani. semoga Semoga cepat cepat hadir, hadir, cepat cepat hadir, hadir, cepat cepat hadir, 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 hadir. hadir. Saya meminta Saya meminta selamat selamat dan tenang, dan tenang, dan saya meminta ya Allah. dan saya meminta ya Allah. Sebutkan hajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurul dzati wa sirri sari sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum assalamualaikum salam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات وسر سري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Mahmud Subhanahu ya Sidi Abu Muhammad Sayyidina Syahab fi qadai hajati wa yaqdir hajati. Ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Rabbi, saya minta ibadahnya barokahnya Tuhan Syahab dan semoga cepat hadir saya. Saya meminta selamat datang, saya meminta ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Maju, 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 maju aja, sampean aja yang maju. Ayo. Saya yang nyuruh. Saya yang nyuruh. Jalan. Yang suka ikut dia. Saya maju aja enggak apa-apa. Dibantu. Maju, maju, maju. Saya nyuruh. Dari tadi saya sudah ada petunjuk itu. Dari tadi sudah ada petunjuk itu. Tahu apa? Maju aja, maju. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kau ambilin air putih sama garam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Samsuddin
bin Muhammad Marjuki Sutowo, muridnya dari Mbah Din, muridnya dari Mbah Saridin, muridnya dari Kanjeng Sunan Kalijogo, muridnya dari Nabi Din Banyuwangi, meminta izin kepada leluhurnya dari Bu Jati Halimah. Saya minta izin, saya bukan melancangi, saya bukan melangkai, saya bukan siapa-siapa, saya tidak merasa bisa, saya hanya minta izin untuk membantu. Al-Fatihah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya ahlul ghaibi wa syahadati. Assalamualaikum salam ya ahlul qadami minal badani. Assalamualaikum salam ya ahlul ghaib. Assalamualaikum salam ya ahlul. Assalamualaikum salam ya ahlul ruh. Assalamualaikum salam ya khadiyah. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum salam. Sedulur batin, anak batin Ibu Jati Halimah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i. Bu Jati Halimah. Lahul Fatihah. Ibu bapak Ibu Jati Halimah. Sudah Bu Ibu. Ibu Mulia. Al-Fatihah. Bismillah. Iya kan. Assalamualaikum Ibu Jati Halimah. Jadi ada banyak masalah yang ada di dalam diri panjenengan. Salah satunya adalah beban psikologis, beban pikiran yang beliau tanggung, mungkin berkaitan dengan saudara, mungkin juga berkaitan dengan kehidupan beliau, beban psikologis. Jadi ada beban yang dipendam, tetapi saya meminta untuk bersabar karena di setiap beban itu pasti ada barokahnya yang nanti bakal panjenengan dapatkan. Jadi ketika kita, contoh ada orang yang sakit di rumah itu seperti musibah, tapi sebenarnya itu barokah karena kita ketika ada contoh orang tua kita yang sakit seumpamanya, itu membuat kita bisa bertanggung jawab, bisa mendapatkan surga dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik setiap musibah itu ada barokah. Jadi jangan ketika ada saudara yang nggak baik sama kita dijadikan beban. Tidak masalah. Yang penting kita tetap baik kepada mereka. Kita dibohongin orang pun nggak apa-apa. Karena di dalam kitab Irsatul Ibad yang disampaikan oleh Mbah Yai Tuha Abrori bahwa ketika kita ditipu, yang penting kita nggak menipu. Kita ditipu nggak apa-apa. Orang ditipu itu sebenarnya tanda bahwa dia itu mau dijadikan orang kaya sama Allah. Kayak kamu dihina gitu, sebenarnya kamu mulia. Yang penting kamu jangan menghina orang. Jadi ketika kita ditipu, kita itu mau dijadikan orang kaya. Saya tanya, orang kaya mana yang nggak pernah ditipu? Gak mungkin orang miskin ditipu. Mau ditipu apanya, nggak punya apa-apa. Jadi kalau nggak punya apa-apa yang ditipu. Orang yang ditipu itu akan dijadikan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kamu belum punya apa-apa, baru punya satu kendaraan aja, kamu punya satu istri hilang gitu, nggak apa-apa. Kamu hanya punya satu sedikit barang hilang, ditipu orang, dimanfaatkan orang, kamu ikhlas. Ini nanti seperti kamu melemparkan satu biji jagung yang nanti akan tumbuh beratus-ratus biji jagung yang lainnya. Ini seperti tanaman yang akan kamu tuai. Ini demi Allah saya bicara dari hati, bukan karena apa-apa. Saya pun nggak minta uang sama sekali kok setiap orang yang datang.
nggak ada yang bisa mintain uang. Jadi ini adalah tanah amanah. Itu yang pertama, sampean harus bersabar. Dari masa sulit yang panjenengan terima itu ada, dari alam itu sudah menyediakan apapun yang kita butuhkan. Ketika kita ini kan ada karena ada yang mengadakan. Ketika ada orang yang hidup kita sengsara atau ada yang mendolimi kita, itu nanti ada yang nggak terima. Allah itu sudah mengirimkan, namanya saudara batin kita. Itu nanti akan benar-benar menjadi sebuah, kalau saya mengatakan naga ya, karena saya termasuk dalam Feng Shui naga. Jadi ular yang ketika sengsara itu akhirnya menjadi naga, atau kupu-kupu yang ketika tirakan dari ulat yang tirakan 41 hari jadi kupu-kupu. Orang yang kecilnya sengsara atau orang yang sengsara itu sebenarnya dalam proses untuk membuat dirinya lebih jaya. Jadi ketika susah itu jangan terlalu banyak bergerak, jangan terlalu banyak omong, jangan terlalu banyak mengeluh, nikmati saja. Karena itu proses kamu untuk menjadi naga, untuk proses kamu untuk menjadi kupu-kupu dari ulat yang tidak bisa apa-apa, bisa terbang. Jadi ini proses panjenengan. Dan ada tadi yang suruh menyampaikan ke saya tadi, bahwa intinya nanti ya beliau mandi pakai daun kelor, ya kelor. Karena kelor ini kalau di Arab sana bidara. Kalau kita orang Jawa punya Feng Shui sendiri, punya warisan leluhur sendiri yang dahsyat, yaitu kelor. Nanti setelah pakai kelor, terus nanti ada pakai, ya nggak saya sebutkan lah, kembang, intinya kembang itu aja wis. Nanti orang nggak tahu dikira sirik soalnya. Sebenarnya kembang telu itu, telon itu 3 warna itu kadel, kenongo, sama mawar. Artinya itu udah urepi kena ngono, kena ngini. Makanya kemarin ada acara saya itu nang ninong. Itu urep itu ya kena ngono, kena ngini, kadang api, kadang elek. Ya mewarna-warna, berwarna-warna hidup itu. Tapi hatinya tetap kantil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita itu nggak dolimin orang, nggak nyakitin orang, nggak nipu orang, sudah selesai hidup itu. Gitu saja, sudah selesai. Ibu itu mau orang bilang gimana pun nggak, mau orang bilang nggak sholat, mau apa, yang penting nggak nipu orang, nggak apa, itu sudah. Yang penting baik menurut ibu itu sudah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syirik Allah, jati Allah, wujudi Allah, afali Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang terpenting nanti yang sabar sama suami, yang sabar dengan mertua, yang sabar dengan semua orang, insyaallah nanti hidup dengan selamat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kenapa ya Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi setelah saya kasih kalung saya ini, beliau nggak perlu saya pegang, nggak perlu apa, tinggal nanti dimandikan, diterapi, setelah itu beliau boleh pulang, ya. Al-Fatihah. Ini kali kelor gratis bu. Aja nih Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wasiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi
washabihi wasallim. Untuk jenengan yang mengikuti ibu ini saya sampaikan, sampean boleh menjaga, karena panjenengan dari jalur kejawen. Tetapi saya punya keyakinan sendiri bahwa yang menjaga beliau hanyalah Allah. Yang menjaga makhluk itu tidak lain hanya Allah. Kalau panjenengan itu hanya sebagai wasilah saja sesama makhluk Allah untuk saling secara muamalah saja, secara hamba saja, secara makhluk Allah saja. Tapi yang perlu ibu ketahui, tauhid harus kuat bahwa yang menjaga jenengan itu hanya Allah. Beliau di samping jenengan itu hanya sesama makhluk Allah yang seperti saya baik sama jenengan, jenengan baik sama saya, begitu saja, tidak lebih. Yang menjaga mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahumul Fatihah. Al-Fatihah. Pak Rete sudah cukup untuk Ibu Janti Halimah. Semoga dengan diselaraskannya sedulur batinnya ini, saya berharap kedepannya hatinya bisa lebih tenang, rezekinya bisa lebih lancar, tidak beban dengan disakiti orang, tidak beban dengan ditipu orang, dan intinya dinikmati saja. Semoga hidup jenengan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga jenengan diberikan kabeh kemuliaan bejo dunia bejo akhirat. Al-Fatihah. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu Janti Halimah dengan sudah datang ke Indonesia. Mohon maaf saya tidak bisa ngasih apa-apa, dan mohon maaf selama ini kami dari keluarga besar pondok sering merepotkan jenengan. Semoga Allah membalas, dan semoga tidak ada niat di dalam hati kami untuk memanfaatkan jenengan. Semoga apa yang jenengan lakukan kembali ke jenengan sendiri, keluarga jenengan semuanya dilindungi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.